Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan. Kode sahamnya TNCA. Ini Pak Guru sudah cek tadi ya. Oke. Nah, perusahaan ini itu hari ini memberikan atensi buat kita sebagai investor retail, di mana kenaikannya sangat signifikan, yaitu sampai arah di kenaikan 34% sekian ya. Seperti itu. Ini kenaikan yang luar biasa dan kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh investor besarnya atau investor semi retailnya di hari ini, seperti itu. Jadi kita ingin tahu di balik batang candlestick yang tinggi ini, ya, apakah investor semi retail atau investor besarnya mereka mengakumulasi atau memarkup atau mereka justru distribusi di kenaikan ini. Itu yang ingin kita tahu supaya kalau retail-retail yang beli di bawah bisa menentukan sikap besok harus ngapain, seperti itu. Nah, ini murni edukasi. Jadi video ini murni edukasi, bukan ajakan untuk beli, bukan ajakan untuk jual, bukan juga rekomendasi, seperti itu. Baik itu jual maupun beli. Jadi intinya ini bersifat edukasi. Jadi kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh investor besarnya hari ini. Supaya retail-retail yang tiba-tiba mungkin hari ini ingin membeli, ya, setelah nonton video ini tahu apa aksi dari investor besarnya sehingga bisa menentukan sikap. Ya, harapan Pak Guru itu membantu. Atau yang sudah beli di bawah di reverse support ini, kemudian hari ini sudah dapat keuntungan 34%, itu bisa menentukan sikap besok apakah menghold atau justru jualan, seperti itu. Jadi ini sudut pandang berdasarkan data broker summary dan data peta kepemilikan. Ini sekali lagi bukan ajakan untuk jual maupun beli. Oke, langsung saja kita cek apa yang dilakukan oleh investor besarnya di kenaikan signifikan hari ini. Kita cek data broker summary-nya. Nah, di sini tadi Pak Guru sudah sempat buka ya untuk melihat peta kepemilikannya. Jadi Pak Guru butuh ambil data broker summary-nya. Nah, nama perusahaannya Trimudanusa Citra. Jadi yang kita lihat tanggalnya transaksi hari ini ya, tanggal 19, dimulai dari tanggal 19 dan ditutup tanggal 19 juga. Jadi kita hanya ingin lihat di hari ini saja. Oke. Nah, berdasarkan data broker summary-nya di hari ini di tanggal 19 bulan 9 2023 ini, kita bisa lihat di sini bahwasanya investor besarnya itu cenderung akumulasi, ya. Jadi kenaikan di sini mereka akumulasi. Akumulasi sekaligus markup, tapi akumulasi mereka kecil, ya. Tidak terlalu besar istilahnya. Tapi mereka masih akumulasi. Mereka membeli sebanyak hampir 30 ribu lot lebih ya. 30 ribu lot lebih. Seperti itu mereka markup. Nah, seperti itu. Nah, yang keren, retailnya jualan. Yang keren, retailnya jualan. NI, ini mayoritas retail, jualan. Nah, LJ ini ada sedikit investor semi retail yang jualan, XL, ini retail yang jualan, BR, IF, ini juga broker-broker investor semi retail yang jualan. Jadi kerennya retail jualan. Artinya apa? Artinya di markup hari ini dari aksi investor semi retailnya dan investor besarnya berhasil membuat investor retail kabur atau jualan. Nah, ketika investor retail jualan, itu pertanda yang bagus. Nah, kemungkinan terbesar menurut sudut pandang Pak Guru berdasarkan data ini, besok harganya akan naik. Akan naik, tapi murni kebebasan dari investor besarnya. Bisa saja pagi-pagi naik 10 menit pertama setelah buka pasar naik. Setelah itu mereka rasa cukup, profit, ya mereka jualan. Sehingga harganya turun. Itu bisa saja terjadi. Atau bisa saja langsung arah lagi. Di markup lagi sampai 34%. Sehingga kenaikannya luar biasa lagi. Itu bisa saja.
Jadi murni kebebasan investor besarnya. Nah, investor retail yang sudah beli di sini, apa yang dilakukan besok? Strateginya adalah ngantri auto order. Jadi auto sell. Jadi siap-siap dengan strategi auto sell di sini. Jadi kalau pagi-pagi naik, ya mungkin sebaiknya auto sell di penutupan hari ini gitu. Jaga-jaga aja. Ya, kalau dia turun masih tetap untung seperti itu. Jadi kalau dia kasih arah, ya otomatis Anda akan untung lebih besar lagi seperti itu. Kalau mau profit taking silahkan, kalau mau hold juga silahkan. Itu murni kebebasan Anda. Karena di sini murni hanya edukasi seperti itu. Nah, yang menarik sekarang, yang ingin kita ketahui juga, karena kita sudah tahu retailnya keluar dan investor besarnya markup, belinya sedikit ya. Namanya markup itu belinya tidak boleh banyak seperti itu. Itu hukum markup. Markup itu artinya membeli sedikit tapi harga naik tinggi. Seperti itu. Ini akumulasi, makanya dia di indikasinya small akumulasi. Oke, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya. Kita sudah ketahui apa yang dilakukan oleh investor besarnya. Intinya dia markup dan belinya sedikit. Dan kita tahu juga aksi retailnya keluar. Itu pertanda yang bagus. Nah, berikutnya yang ingin kita ketahui, berapa kepemilikan investor semi retailnya, kepemilikan investor besarnya, dan kepemilikan investor retail di perusahaan ini. Itu yang ingin kita tahu supaya kita bisa mengetahui kepentingan mereka seberapa besar di perusahaan ini. Kalau investor besarnya jumlah kepemilikannya besar, berarti kepentingannya masih sangat besar untuk markup maupun untuk markdown. Seperti untuk menaikkan harga maupun untuk menurunkan harga. Seperti itu. Dan itu pertanda yang bagus kalau kita mau investasi di perusahaan ini. Baik itu mungkin ya sebulan, 2 bulan, atau bahkan setahun. Itu murni kebebasan Anda. Oke, kita cek datanya. Nah, di sini kita sudah masuk ke perusahaan TNCA. Ini sudah masuk bagian data peta kepemilikannya ya. Nah, perusahaan ini 100% sudah dicetak dalam bentuk scriptless, berarti semuanya bisa dijual di pasar reguler. Nah, yang paling bagus, yang membuat kita harus bersyukur, kepemilikan investor besarnya di sini kategorinya mayoritas. 64,1% kepemilikan mereka. Nah, kita lihat yang punya siapa? Aku Laku Silver, kemudian Holy Head S Limited, kemudian PT Asuransi Intra Asia. Jadi mereka-mereka yang punya sebagian besar, penguasa lah di perusahaan ini. Kemudian investor semi retailnya kecil di sini, 1,7%. Di bulan Agustus 1,7, di bulan September juga tetap. Berarti yang transaksi hari ini kan bulan September di awal ya, bukan untuk hari ini. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat kepemilikan retail juga di bulan Agustus 3,4, di bulan September juga 3,4. Nah, data untuk hari ini itu belum masuk ke sini, ya. Jadi memang ada delay beberapa hari supaya bisa masuk ke data ini karena ini diambil langsung dari SRO bursa. Data-datanya langsung diambil dari SRO bursa. Nah, kalau yang bertanya SRO bursa itu siapa? Ya, SRO bursa yaitu Bursa Efek Indonesia sendiri, Keriling Penjaminan Efek, Kustodian, seperti itu. Jadi ketiga itu yang disebut dengan SRO Bursa Efek, seperti itu. Nah, jadi intinya bagi yang punya ya, jadi intinya bagi yang punya barang di sini ya, di perusahaan ini, di perusahaan TNCA ini ya, kalau Anda mau hold jangka panjang is okay. Kenapa? Karena kepemilikan investor besarnya juga besar. Meskipun retail juga punya barang yang banyak di sini. Kita lihat retail punya 34,2%. Tapi kita perlu merasa bahagia karena hari ini retail keluar. Seperti yang kita lihat di data broker summary tadi. Retail keluar seperti itu.
Jadi itu yang memberikan indikasi yang bagus buat yang pegang saham ini, yang pegang perusahaan ini, seperti itu. Nah, jadi saran Pak Guru ya tetap sama, ya. Bersyukurnya kita sudah tahu retailnya keluar, retailnya punya barang cukup banyak, tetapi dia keluar. Rata mayoritas retail keluar seperti itu. Dan investor besarnya markup, berarti mereka punya kepentingan. Ya wajar mereka tidak perlu akumulasi banyak karena kepemilikan mereka besar di sini. Perusahaan-perusahaan yang mayoritas dipegang oleh investor besar itu sebenarnya tidak perlu diakumulasi. Yang pegang di atas 80%, di atas 90%, investor besarnya menguasai supply dan retailnya mungkin hanya 3%, 5%, 10%. Itu tidak perlu dilakukan akumulasi. Langsung markup aja boleh. Itu dengan sangat mudah karena mereka tidak akan mengganggu. Beda halnya kalau misalkan kayak hari ini kita temukan di TNCA ini kepemilikan retail 34,2%. Tapi kenapa tidak terjadi akumulasi signifikan? Sebenarnya tidak perlu akumulasi signifikan. Kalau retail-retail yang di dalam ini, mayoritas retailnya adalah juga retail-retail yang berkolaborasi dengan investor besarnya ini. Artinya ya teman-temannya juga investor besar ini. Seperti itu. Kenal-kenalan. Jadi retail-retail yang pure retail di sini sebenarnya sedikit. Mungkin hanya 10% atau mungkin hanya 5% seperti itu. Sehingga markup hari ini ya, markup hari ini itu tidak perlu akumulasi besar seperti itu. Ya. Oke, mungkin itu saja. Semoga membantu bagi rekan-rekan yang merasa video ini bermanfaat. Silahkan share ke grup-grup Telegram atau sosial media rekan-rekan agar lebih banyak retail yang menerima manfaatnya. Kemudian bagi yang ingin bertanya silahkan komen di kolom komentar ya. Seperti itu. See you next time.